Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan ini adalah mengaji kitab Al-Ashbah wa Nadhair karangan Al-Imam Al-Alim Al-Alama Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti fil Furuq, mengaji kitab Al-Ashbah wa Nadhair dengan tema yaitu pentingnya niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi aidan min hadis Ibnu Amamah man adana dainan fa huwa yanwi ayu atiyahu addahu Allahu yaumal qiyamati wa man adana dainan wa huwa yanwi alla yu'addiyahu famata qala Allahu yaumal qiyamati donantu qala Allahu yaumal qiyamati denantu anni la akhudhu li abdi bihaqqihi fayukhadhu min hasanatihi fatuj'alu fi hasanatil akhari fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatil akhari faujuilat alaihi. Masya Allah. Jadi begini artinya, di dalam sebuah hadis yang sumbernya dari hadis Imam Ibnu Amamah, ada hadis sebagai berikut ini. Siapa yang berhutang kepada orang lain dengan suatu hutang, di mana dia berhutang, dia berniat untuk bisa mengembalikan hutang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada orang yang berhutang pada hari kiamat. Maka dia termasuk orang yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah melunasi hutangnya. Jadi kalau kita berhutang, maka berniat, satu adalah niat yang kita gunakan hutang kita ini dari orang lain, ini harus kita niatkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa bekerja, untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga, untuk bisa gunakan untuk beribadah, sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kalau berhutang itu kita supaya berniat untuk mengembalikan hutang kita, di mana saat kita mampu untuk mengembalikan, segera untuk kembalikan. Jangan diundur-undur, jangan molor-molor, jangan merasa bahwa yang kita miliki adalah benar-benar dari kita. Yang kita miliki itu adalah hasil dari bantuan dari orang lain lewat hutang kita kepada orang lain. Maka kita harus punya niat untuk mengembalikan hutang tersebut. Kemudian sebaliknya, siapa yang berhutang dengan suatu hutang dari orang lain, dia berniat tidak mengembalikan hutang tersebut, maka ketika sampai dia tidak mengembalikan sampai mati, sampai meninggal dunia, sampai mati, seseorang tersebut yang punya hutang sampai meninggal dunia belum sempat untuk mengembalikan, dalam keadaan ia adalah orang yang mati dalam keadaan orang yang menanggung hutang dari saudaranya atau dari orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, saya Allah Subhanahu wa taala menyangka bahwa saya ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab kepada orang tersebut. Maka kebaikan orang tersebut maka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikannya orang yang punya hutang, orang yang menanggung hutang tersebut, maka dijadikan adalah dari kebaikan dari orang lain. Maka jika ia mempunyai kebaikan, maka kebaikan tersebut maka dijadikan adalah sudah habis atau sudah hilang atau habis, karena kebaikannya itu dijadikan untuk menambali kebaikan orang lain. Apabila orang yang punya hutang itu tidak mempunyai kebaikan, maka apabila orang yang punya hutang itu tidak mempunyai kebaikan sama sekali, di mana ia meninggal dunia, maka dia tidak mempunyai kebaikan, maka kebaikan orang tersebut diambilkan dari yaitu keburukan orang lain,
keburukan orang lain ditambalkan kepada ia yang punya kebaikan dan tidak mempunyai kebaikan, kemudian keburukan orang lain itu akan menimpa kepada ia di hari kiamat. Masya Allah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barang yang sepele ketika kita punya tanggung jawab urusan dengan orang lain, maka segeralah untuk kita beresi. Apakah itu wujudnya perjanjian atau kita punya hutang? Karena hutang ini hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang ada dua, hutang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sauri, kita laksanakan, kita qadani. Apabila kita punya tanggungan sholat, maka sholat kita harus kita qadani. Di saat kita meninggalkan sholat, maka kita lakukan qadaan lillahi ta'ala, yaitu mengqadani sholat yang belum sempat kita laksanakan. Apabila hutang itu adalah hutang yang berkaitan dengan manusia, maka urusannya bukan adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka urusannya adalah supaya selesai adalah urusannya dengan manusia. Kita punya hutang hutang tidak besar atau kecil, tetapi hutang itu menurut kita adalah tidak berharga, tapi menurut orang lain adalah berharga. Menurut orang lain, orang yang mengutangi kepada kita, dia juga berharap untuk kembali, untuk dikembalikan. Maka segeralah kita semua untuk bisa di saat kita mampu, segeralah untuk bisa menyauri hutangnya. Kebanyakan atau kadang-kala kita semua ini kadang merasa kecil atau menyepelekan hutang. Padahal hutang ini sangat penting. Karena hutang ini di saat kita semua itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanggung jawab, maka kita semua akan segera melunasi hutang kita. Begitu sebaliknya, apabila kita semua punya hutang, di mana kita tidak merasa punya hutang atau kita merasa meremehkan hutang tersebut, atau kita tidak merasa banyak waktu mundur molor, kita tidak merasa tanggung jawab untuk mengembalikannya, maka di situ adalah sesuatu akhlak yang kurang baik atau akhlak yang tercela atau akhlak yang madhumumah. Di saat hutang itu sampai meninggal dunia, orang yang meninggal dunia dalam keadaan hutang, maka yang punya tanggung jawab adalah istri atau suaminya atau anaknya. Di saat mampu, maka harus juga mengembalikan hutang-hutang orang tuanya. Maka itu adalah kewajiban. Maka di dalam sebuah kitab di sini, ya, kitab Asbah wa Nadhu'ah, disebutkan hablun minallahi mabnun alal musamahati wa hablun minan nasi mabnun alal musakhati. Jadi urusan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah Maha Pemurah. Di saat kita semua belum bisa atau tidak bisa melaksanakan kewajiban kita, Allah pun langsung tidak mengadab kepada kita, tidak menyiksa kepada kita. Karena Allah Maha Pemurah, kita diberi kesempatan untuk bisa bertaubat, kita diberi kesempatan untuk bisa kembali ke jalan yang benar, kita diberi kesempatan untuk yaitu bisa melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa sholat, zakat, haji jika mampu, puasa Ramadan di saat bulan Ramadan, dan seterusnya. Ketika kita punya rezeki, kita punya kewajiban untuk melaksanakan yaitu zakat kepada fakir, kaum miskin, kepada orang lain yang tidak mampu. Di saat kita belum bisa melaksanakan yaitu hutang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun Maha Pemurah. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah pun tidak langsung mengadab, menyiksa kepada kita. Allah masih memberi kesempatan untuk kita untuk bisa kembali ke jalan yang benar, untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau urusan dengan manusia itu tidak seperti urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dengan manusia, maka kita harus punya prinsip kita untuk segera untuk kita selesaikan. Karena dasar manusia adalah manusia, dasar manusia adalah medit, dasar manusia adalah pahit, dasar manusia adalah kurang baik, karena punya rasa tidak ikhlas kepada orang lain. Belum tentu kita merasa kecil di saat punya hutang, belum tentu yang ngutangi merasa kecil, justru merasa besar dengan apa yang menjadi hutang kita.
Belum tentu kita merasa ikhlas dengan hutang dari orang lain. Belum tentu orang yang menghutangi adalah ikhlas. Belum tentu orang yang menghutangi kita di saat kita menyangka bahwa dia adalah mengikhlaskan kita. Belum tentu orang yang menghutangi adalah ikhlas. Karena dasar sebagai manusia adalah yaitu al-musamahah, musakhah itu adalah tidak punya rasa ikhlas dari harta seseorang yang dibawa oleh orang lain. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pengajian ini, maka al-umuru bimaqasidiyah, semua perkara tergantung bisa sah, tergantung kepada niatnya. Kita apabila beribadah, maka niat kita harus niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, apabila kita niat sholat harus punya niat, kita melaksanakan sholat harus punya niat sholat. Ya, sholat maghrib juga begitu, fardu atau sunat, qobliyah atau ba'diyah dan seterusnya, itu semua harus didasari dengan niat. Karena dengan ibadah itu, maka dengan sah itu harus disertai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasus tsani, mengaji selanjutnya, yaitu pembahasan yang kedua pada shahifah halaman 7 pada kitab Asbah wa Nadhair sebagai berikut ini. Al-mabhasus tsani fima yurja'u ila hadhil qaidati min abwabil fiqh iklam annahu qad tawatara an-naqlu anil a'imati fi ta'dimi qadri hadisin niyati qala Ibnu Ubaidah laisa fi akhbarin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma'a wa aghna wa ajma'u wa aghna wa aksaru qaidatan minhu wa tafaqa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Mahdi wa Ibnu al-Madini wa Abu Dawud wa Daruqutni wa ghairuhum ala annahu sulusul ilmi wa minhum man qala rubu'uhu. Artinya adalah pembahasan yang kedua, sesuatu yang dikembalikan pada kaidah ini dari pintu-pintu pembahasan fikih, ilmu fikih, yaitu al-umuru bimaqasidiyah. Semua perkara itu digantungkan kepada niat-niatnya. Ketahuilah bahwasanya para imam fikih telah memindah di dalam memindah yang sumbernya dari para imam fikih di dalam pentingnya derajat hadis tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat. Imam Ibnu Ubaidah mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih universal atau mengumpulkan lebih kaya dan lebih banyak suatu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang paling berfaedah daripada hadis ini, yaitu hadis al-umuru bimaqasidiyah. Jadi hadis yang berupa al-umuru bimaqasidiyah itu adalah hadis yang paling bermanfaat dari hadis-hadis yang lain. Hadis yang paling banyak, hadis yang paling paling kaya, hadis yang paling banyak manfaatnya, yaitu hadis al-umuru bimaqasidiyah. Semua perkara digantungkan kepada niat-niatnya. Kemudian Imam Syafi'i bersepakat, juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhdi dan Imam Ibnu Madini dan Abu Dawud Daruqutni dan yang lain sepakat bahwasanya hadis al-umuru bimaqasidiyah, yaitu semua perkara-perkara digantungkan kepada niat-niatnya, itu adalah sulusul ilmi, adalah sepertiga dari ilmu. Dan sebagian dari imam-imam yang lain mengatakan bahwa hadis tersebut, yaitu innamal a'malu binniyati, adalah seperempat ilmu. Kenapa dikatakan sulusul ilmi di dalam kitab di sini? Di dalam kitab syarah di sini khasyahnya disebutkan pada khasyah kitab al-Asbah wa Nadhair. Kenapa dikatakan sulusul ilmi? Bahwasanya niat amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Kenapa dikatakan hadis ini adalah sepertiga dari ilmu? Li'annal a'mala imma qaulun bil lisani au fi'lun bil jawarihi wa imma niyatun wa diniyatu sulusul ilmi.
Karena sesungguhnya suatu amal-amal itu ada kalanya adalah amal yang berupa qauli, yaitu ucapan dengan lisan. Ada amal ibadah yang berupa jawarih fi'lun, yaitu pekerjaan yang berupa anggota-anggota kita ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengangkat tangan kita di saat takbiratul ihram. Ihram itu adalah amal yang berupa jawarih, pekerjaan yang berupa jawarih anggota kita. Dan juga ada amal ibadah yang berupa niat, wa imma niyatun, dan ada kalanya amal yang berupa niat. Niat ini adalah sepertiga daripada ilmu. Jadi kalau sholat tanpa niat, sholatnya tidak sah. Kalau kita mengajar tanpa diniati, mengajar juga tidak sah. Kalau kita sedekah tidak diniatkan, kita niatkan sedekah tidak sah. Kalau kita puasa Ramadan, kita zakat tanpa niat juga semuanya tidak sah. Kalau kita berbuat sesuatu tanpa niat, itu pun tidak menjadi bagian dari ibadah kita. Kalau kita tidur, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidur kita adalah bagian dari ibadah. Kalau kita mengajar, kita niatkan bahwa kita ini adalah mengajar orang lain untuk memberi penerangan, menjelaskan sunnah Rasulullah SAW, untuk memberi pengertian yang benar kepada orang lain, maka akan menjadi pahala. Kalau kita mengajar kepada siswa kita, peserta didik kita dengan niat kita, yaitu niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberi ilmu agama, pemahaman agama kepada siswa kita atau santri kita, maka itu juga bernilai ibadah. Kalau kita sholat, berniat niat kita adalah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sunnah Allah, perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka sholat kita dengan niat yang benar, maka sholat kita akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seterusnya, apabila kita melaksanakan haji dengan niat kita supaya dipanggil Pak Haji atau Bu Haja, maka kita tidak mendapat pahala. Maka ibadah kita berupa haji atau umroh, karena kita hanya ingin dipanggil satu kata, yaitu Pak Haji atau Bu Haja, maka kita tidak, haji kita tidak haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi haji yang mardud, haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya niat ini adalah sulusul ilmi, sepertiga dari ilmu. Ada ulama, para imah atau ulama-ulama fikih mengatakan dia adalah rubu'ul ilmi, seperempat ilmu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan ikuti terus pengajian channel YouTube yaitu di web channel Ustadz Abdul Ghani. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan, kesuksesan, kemudahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yaitu kesehatan untuk kita semua, untuk bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa berbakti untuk bumi pertiwi, untuk ibu pertiwi, berbakti untuk agama, masyarakat, nusa dan bangsa, berbakti untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.